Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wasiun. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Riau Kepulauan atau Unrika dan di sini saya mendapat tugas untuk mengerjakan tugas UAS di mata kuliah perencanaan eksperimen dan di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wasiun dengan NPM 251014013 dan kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari eh, yang pertama saya akan menjelaskan permasalahan yang ingin saya selesaikan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari soal 5.11 di mana ada sebuah artikel dalam Industrial Quality Control di halaman 5 sampai 8 menjelaskan suatu eksperimen untuk menyelidiki pengaruh jenis kaca dan jenis fosfor terhadap kecerahan sebuah tabung televisi. Dan di mana kita akan mencari variabel respon. Di sini diketahui variabel respon adalah arus listrik yang diperlukan dalam mikroampere untuk memperoleh tingkat kecerahan tertentu. Dan dari data percobaan diberikan sebagai berikut. Nah, di sini tujuannya saya ingin menyelesaikan eksperimen yang dari soal 5.11 dan saya menggunakan aplikasi Minitab untuk mengerjakannya. Nah, ini pertama-tama kita masukkan dulu data yang ada di soal dan di sini saya kebetulan sudah memasukkan datanya. Yang pertama kita input dulu di C1 itu kita masukkan keterangan gelas, di C2 kita memasukkan keterangan fosfor dan di C3 kita memasukkan keterangan brightness. Nah, di situ tadi di soal itu sudah diketahui angka-angkanya dan kita tinggal memasukkan saja di sini. Langkah selanjutnya adalah kita bisa mengerjakannya itu dengan menggunakan ANOVA. Di sini kita klik start, terus di ANOVA, dan kita menggunakan General Linear Model di sini. Nah, di sini ANOVA, terus General Linear Model, terus kita fit linear model, baru kita masukkan responnya itu brightness. Terus faktornya itu phosphor glass. Terus di sini kita benar. Untuk di model kita masukkan interaction truck ordernya itu kita klik dua. Dan di term in the model kita masukkan semuanya, gelas, fosfor, serta gelas dan fosfor. Terus dia akan muncul dua ini, fosfor dan gelas. Baru kita klik OK. Di option kita ini semua kita masukkan, kita klik OK, terus
Tulisnya ada. Baru setelah semua ini kita masukkan, kita klik OK. Dan muncullah data sebagai berikut. Nah, dari data yang keluar ini, saya akan menjelaskan hasilnya. Nah, di sini pertanyaan pertama kita akan menjelaskan soal yang pertama. Apakah salah satu faktor mempengaruhi brightness dengan alfa sama dengan 0,05? Dari data yang didapat, ada bukti kuat bahwa tipe gelas mempengaruhi respon yang saat ini dari yang saat ini yang didapat dari ANOVA-nya. Gelas F sama dengan 3472 di pi 0,000. Jadi dia signifikan pada alfa 0,05. Dan yang kedua, untuk tipe fosfor tidak ada bukti yang cukup kuat pada tingkat signifikansi di 0,05. Pi sama dengan 0,054. Nilainya agak mendekati ambang borderline tetapi tidak signifikan pada pi sama dengan 0,05. Dan yang B, apakah kedua faktor berinteraksi? Nah, dari data yang sudah kita kerjakan di aplikasi Minitab, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya tidak ada bukti interaksi antara gelas dan fosfor karena interaksi F sama dengan 0,43 dan pi sama dengan 0,662. Jadi dia tidak signifikan. Terus artinya pengaruh tipe gelas terhadap respon relatif konsisten. Eh, terhadap ya terhadap responnya terhadap gelas itu relatif konsisten dan di semua tipe fosfor tidak berubah-ubah bergantung pada level fosfornya. Dan yang terakhir kita dapat 4 diagram karena tadi kita kan mengekliknya ada 4 diagram. Nah, kesimpulannya, secara umum model cocok, residual tersebar di sekitar nol. Kemudian semua tersebar di sekitar angka nol. Karena residual tersebar di sekitar nol tanpa pola sistematik terhadap field value atau terhadap faktor, menunjukkan homoscedasticity secara umum. Namun ada satu pengamatan yang menonjol di salah satu outlier dengan residual besar negatif sekitar minus 45 sampai minus 50. Nah, titik ini menurunkan normalitas atau kenormalan ekor pada normal probability plot terlihat pada deviasi pada ekor. Nah, normal probability plot menunjukkan penyimpangan pada ekor karena outlier tadi, tetapi untuk sebagian besar titik residual mengikuti garis lurus dan berasumsi normalitas tidak jauh meleset kecuali pengamatan ekstrim tadi. Nah, di sini kenapa saya memilih desain di ANOVA? Karena untuk menyelesaikan tugas tadi itu yang di soal 5.11 ini, dia harus menggunakan two way, bukan one way. Kalau bisa one way, kita menggunakan one way. Kalau two way, kita harus menggunakan two way. Dan output dari output itu dari Minitab ini sangat relevan ya kawan-kawan. Terus interpretasi hasil Minitab
Jadi kita dapat mengambil keputusan bahwasanya ini itu masih masuk dari data yang apa yang dikasih di soal ini, itu angka-angkanya ini tipe paspornya ini semua masih masuk karena dia eh, P value-nya itu masih di angka 0,00 dan di paspornya itu P value-nya masih di angka 0,054. Nah, jadi kalau kita menggunakan Minitab ini kita bisa mengambil eksperimen terhadap kualitasnya, efisiensi dan prodi, produktivitas prosesnya. Jadi kita bisa menghemat waktu, terus dampaknya terhadap kinerja sistem itu sangat mempengaruhi dan bisa membantu kita dalam bekerja. Dan sebelum kita mengambil keputusan, kita itu harus menghitungnya dulu. Benar nggak sih ini bisa diselesaikan? Dan ini masih masuk nggak sih kayak gitu kan? Karena kan di soal ini kan kita di TV tabung ini kita mencari bahan untuk kecerahan gelasnya kan. Dan semua itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan aplikasi Minitab. Sekian dari saya untuk tugas UAS mata kuliah desain eksperimen yang dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.